Cinta di atas Perahu Cadik. Karya Seno Gumira Ajidarma. Bersama dengan datangnya pagi, maka air laut di tepi pantai itu segera menjadi hijau. Hayati yang biasa memikul air sejak subuh, sambil menuruni tebing bisa melihat bebatuan di dasar pantai yang tampak kabur di bawah permukaan air laut yang hijau itu. Cahaya keemasan matahari pagi menyapu pantai, membuat pasir yang basah berkilat keemasan seperti setiap kali lidah ombak kembali surut ke laut. Onggokan batu karang yang kadang-kadang menyerupai perahu tetap teronggok sejak semalam, sejak bertahun, sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bukankah memang perlu waktu jutaan tahun bagi angin untuk membentuk dinding karang menjadi onggokan batu yang mirip dengan sebuah perahu? Para nelayan memang hanya tahu perahu. Bulan sabit mereka hubungkan dengan perahu. Gugusan bintang mereka hubungkan dengan cadik, penyeimbang perahu. Seolah-olah angkasa raya adalah ruang pelayaran bagi perahu-perahu seperti yang mereka miliki. Bahkan, atap rumah-rumah mereka dibuat seperti ujung-ujung perahu. Tentu, bagaimana mungkin kehidupan para nelayan dilepas dari perahu? Hayati masih terus menuruni tebing, setengah berlari dengan pikulan air pada bahunya. Kakinya yang telanjang bagaikan mempunyai alat perekat. Melangkah di atas batu-batu hitam berlumut tanpa pernah terpeleset sama sekali. Sekaligus bagai terlapis karet atau plastik ala sepatu. Karena seolah tidak berasa sedikit pun juga ketika menapak di atas batu-batu karang yang tajam tiada berperi. "Sukap, tunggu aku!" Di pantai tiba-tiba terdengar derum suara mesin. "Cepatlah!" ujar lelaki yang bernama Sukap itu. Ternyata Hayati tidak langsung menuju ke perahu bermesin tempe tersebut, melainkan berlari dengan pikulan air yang berat di bahunya itu. Hayati berlari begitu cepat, seolah-olah beban di bahunya tiada mempunyai arti sama sekali. Ia meletakkan begitu saja di samping gubuknya, lantas berlari kembali ke arah perahu Sukap. "Hayati, mau kemana?" Seorang nenek tua muncul di pintu gubuk. Terlihat Hayati mengangkat kainnya dan berlari cepat sekali. Lidah-lidah ombak berkecipak dalam laju lari Hayati. Wajahnya begitu cerah menembus angin yang selalu ribut, yang selalu memberi kesan betapa sesuatu sedang terjadi. Seekor anjing bangkit dari lamunannya yang panjang, lantas melangkah ringan sepanjang pantai yang pada pagi itu baru memperlihatkan jejak-jejak kaki Sukap dan Hayati. Perahu Sukap melaju ke tengah laut. Seorang lelaki muncul dari dalam gubuk. "Kemana Hayati, Mak?" Nenek tua itu menoleh dengan kesal. "Pergi bersama Sukap tentunya. Kejar sana ke laut." "Lelaki apa kau ini? Sudah tahu istri dibawa orang, bukannya mengamuk malah merestui." Lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala. "Hayati dan Sukap saling mencintai. Kami akan bercerai, dan biarlah dia bahagia menikahi Sukap. Aku juga sudah bicara kepadanya." Nenek yang sudah bungkuk itu mengibaskan tangan. Dulah, dulah. Suami lain sudah mencabut badik dan mengeluarkan usus Sukap jahanam itu." Lelaki yang agaknya bernama Dullah itu masuk kembali. Masih terdengar suaranya sambil tertawa dari dalam gubuk. "Cabut badik? Itu sudah tidak musim lagi, Mak. Lebih baik cari istri lain. Tapi aku lebih suka menonton TV." Angin bertiup kencang, sangat kencang, dan memang selalu kencang di pantai itu. Perahu Sukap yang juga bercadik melaju bersama cinta membara di atasnya. Pada akhir hari setelah senja menggelap, burung-burung camar menghilang, dan perahu-perahu lain telah berjajar-jajar kembali ke pantai sepanjang kampung nelayan itu. Perahu Sukap belum juga kelihatan. Menjelang tengah malam, nenek tua itu pergi dari satu gubuk ke gubuk lainnya, menanyakan apakah mereka melihat perahu Sukap yang membawa Hayati di atasnya. Jawaban mereka bermacam-macam, tapi membentuk suatu rangkaian.
Ya, kulihat perahu sukap menyalipku dengan Hayati di atasnya. Kulihat mereka tertawa-tawa. Perahu sukap menyalipku. Kulihat Hayati menyuapi sukap dengan nasi kuning dan mereka tampak sangat bahagia. Oh ya, jadi itu perahu sukap. Kulihat perahu berlayar kumal itu menuruti angin. Mesinnya sudah mati, tetapi tidak tampak pun seorang di atasnya. Nenek itu memaki. Istri orang di perahu suami orang, terlaluan. Namun ia masih mengetuk pintu gubuk-gubuk yang lain. Aku lihat perahunya, tetapi tidak seorang pun di atasnya. Bukankah memang selalu begitu jika Hayati berada di perahu sukap? Ya, tidakkah selalu begitu? Kalau Hayati naik perahu sukap, bukannya tambah penumpang, tapi orangnya malah berkurang. Melangkah sepanjang pantai sembari menghindari air pasang, nenek tua itu mengerundal sendirian. Bermain cinta di atas perahu, perbuatan yang mengundang kutukan. Ia menuju gubuk sukap. Seorang anak perempuan yang rambutnya merah membuka pintu itu. Di dalam terlihat istri sukap terkapar meriang karena malaria. Waleh, apa kau tahu Sukap pergi dengan Hayati? Perempuan bernama Waleh itu menggigil di dalam kain batik yang lusuh. Mulutnya bergemelutuk seperti sebuah mesin. Wajahnya pucat, berkeringat, dan di dahinya tertempel sebuah koyok. Ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Nenek tua itu melihat ke sekelilingnya. Isinya sama saja dengan isi semua gubuk nelayan yang lain. Dipan yang buruk, lemari kayu yang buruk, pakaian yang buruk tergantung di sana-sini, meja buruk, kursi buruk, dan jala di dinding kayu. Berikut pancing dan bubu. Ada juga pesawat televisi, tetapi tampaknya sudah mati. Alas kaki yang serba buruk, tentu saja tidak ada sepatu, hanya sandal jepit yang jebol. Sebuah foto pasangan bintang film India, lelaki dan perempuan yang sedang tertawa dengan mata genit dari sebuah penanggalan yang sudah bertahun-tahun lewat. Ia tidak melihat sesuatu pun yang aneh, tapi mungkin ada juga yang lain. Sebuah foto Bung Karno yang usang dan tampak terlalu besar untuk rumah gubuk ini. Di dalam sebuah bingkai kaca yang juga kotor. Nyamuk berterbangan masuk karena pintu dibuka. Pandangan nenek tua itu bertumpuk pada anak perempuan yang menatapnya. Mana bapakmu? Anak itu hanya menunjuk ke arah suara laut, ombak yang berdebur dan menghempas dengan ganas. Nenek itu lagi-lagi menggelengkan kepala. Anak apa ini? Umur 5 tahun belum juga bisa bicara. Waleh hanya menggigil di balik kain batik lusuh bergambar kupu-kupu dan burung hong. Giginya tampak gemeletuk dalam perputaran roda-roda mesin malaria. Nenek itu sudah mau melangkah keluar dengan putus asa ketika terdengar suara lemah dari balik gigi yang gemeletuk itu. Aku sudah tahu. Apa yang kamu sudah tahu, Waleh? Tentang mereka. Nenek itu mendengus. Ya, kamu tahu dan tidak berbuat apa-apa. Dulu suamiku pergi ke kota dengan Wiji. Begitu pulang ku jambak rambutnya dan ku seret dia sepanjang pantai. Dan suamiku masuk rumah sakit karena badik suami Wiji. Masih juga mereka berlayar dan tidak pulang kembali. Semua orang yang melaut bilang tidak melihat sesuatu pun di atas perahu ketika melewati mereka. Tapi ada yang hanya melihat perempuan jalang itu tidak memakai apa-apa, meski suamiku tidak kelihatan di bawahnya. Waleh yang menggigil hanya memandangnya, seperti sudah tidak sanggup berpikir lagi. Aku hanya mau bukti bahwa menantuku mati karena pergi dengan lelaki bukan suaminya dan bermain cinta di atas perahu. Alam tidak akan pernah keliru. Hanya para pendosa yang akan menjadi korban kutukannya. Tapi kamu rugi belum menghukum si Jalang Hayati. Mendengar ucapan itu, Waleh tampak berusaha keras melawan malarianya agar bisa berbicara. Aku hanya orang kampung, Ibu. Tetapi aku tidak mau menjadi orang kampungan yang mengumbar amarah menggebu-gebu.
doakan suamiku pulang dengan selamat. Dan jika dia bahagia bersama Hayati melalui perceraian, agama kita telah memberi jalan agar mereka bisa dikukuhkan. Waleh yang seperti telah mengeluarkan segenap daya hidupnya untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu, langsung menggigil dan mulutnya bergemeletuk kembali. Matanya terpejam, tak dibuka-bukanya lagi. Nenek tua itu terdiam. Hari pertama, kedua, dan ketiga setelah perahu sukap tidak juga kembali, orang-orang di kampung nelayan itu masih membayangkan bahwa jika perahu sukap muncul kembali di Cakrawala, maka tentu mayat Sukap dan Hayati akan tiba-tiba mengelinding dilemparkan ombak ke pantai. Namun ketika tidak satu pun dari ketiga yang muncul kembali, mereka percaya perahu Sukap terseret ombak ke seberang benua. Hal itu selalu mungkin dan sangat mungkin ketika memang sering terjadi. Mereka bisa terseret ombak ke sebuah negeri lain dan kembali dengan pesawat terbang, atau memang hilang selama-lamanya tanpa kejelasan lagi. Aku orang terakhir yang melihat Sukap dan Hayati di kejauhan. Perahu mereka jauh melewati batas pencarian ikan kita, kata seseorang. Sukap penombak ikan paling ahli di kampung ini. Sejak dulu ia selalu berlayar sendiri. Mana mau ia mencari ikan bersama kita, sahut yang lain. Apalagi jika perahunya ada Hayati. Apakah mereka bercinta di atas perahu? Saat kulihat tentu tidak. Banyak lumba-lumba melompat di samping perahu mereka. Segalanya mungkin terjadi. Juga mereka percaya bahwa mungkin juga Sukap dan Hayati telah bermain cinta di atas perahu, dan seharusnya tahu pasti apa yang akan mereka alami. Di pantai kadang-kadang tampak Waleh menggandeng anak perempuannya yang bisu, menyusuri pantulan senja yang menguasai langit pada pasir yang basah. Kadang-kadang pula tampak Dullah yang menyusuri pantai saat para nelayan kembali. Mereka masih berharap dan menanti, siapa tahu perahu Cadik yang berisi Sukap dan Hayati itu kembali. Namun setelah hari keempat, tidak seorang pun dari para nelayan di kampung itu mengharapkan Sukap dan Hayati akan kembali. Kukira mereka tidak akan kembali. Mungkin bukan mati, tetapi kawin lari ke sebuah pulau entah di mana. Kalian tahu seperti apa orang yang dimabuk cinta? Namun pada suatu malam di hari ketujuh, di tengah angin yang selalu ribut, terlihat perahu Sukap mendarat juga. Hayati melompat turun. Begitu lunas, perahu menggeser bibir pantai dan mendorong perahu itu sendirian di atas pasir sebelum membuang jangkar kecilnya. Sukap tampak lemas di atas perahu. Di tubuh perahu itu terikat seekor ikan besar yang lebih besar dari perahu mereka, yang tentu saja sudah mati dan bau amisnya menyengat sekali. Tombak ikan bertali milik Sukap tampak menancap di punggungnya yang berdarah. Tentu ikan besar ini yang telah menyeret mereka berdua selama ini, setelah bahan bakar untuk mesinnya habis. Hayati tampak lebih kurus dari biasanya, dan keadaan mereka berdua memang lusuh sekali. Kulit terbakar, pakaian basah kuyup, dan gigi keduanya jika terlihat tentu sudah kuning sekali. Tapi mata keduanya menyala-nyala karena semangat hidup yang kuat serta api cinta yang membara. Keduanya terdiam saling memandang. Keduanya mengerti cerita tentang ikan besar ini akan berujung kepada perceraian mereka masing-masing, yang dengan ini tak bisa dihindari lagi. Namun keduanya juga mengerti betapa bukan urusan siapapun bahwa mereka telah bercinta di atas perahu Cadik ini. Sabang, Desember 2006, _Merauke, April 2007.